Pemirsa, Anda sudah melihat bersama kami sudah hadir Mas Adi Prayitno. Beliau ini adalah analis politik dan juga yang mengamati bagaimana komunikasi para politisi-politisi di Indonesia. Menarik nanti kita kalau ngomongin Kita mau bahas apa sih ya? Nah ini dia, kemarin sidang paripurna kan, ya kan Mas Adi? Lihat juga kan Mas? 23 Agustus ya kemarin ya? Lihat juga kan, persis Betul. 23 Agustus. Sidang paripurna sakral kalau Ada sidang Bu Sri paripurna Mulyani ya. Indrawati. Ada eksekutif juga di sana. Tapi kalau kemudian nampaknya rasa-rasanya justru meloncat 2 tahun ke depan, Pilpres 2024. Kayak apa sih, kita coba lihat bersama nih, dia cuplikan untuk Anda. Golkar, Indonesia, Indonesia, Golkar. Erlangga, Presiden. Yang saya hormati Ketua DPR, Ibu Puan Maharani. Saya selalu berdoa agar Ibu Puan Maharani menjadi Presiden Republik Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin ya rabbal alamin. Mbak Puan. Demokrat bersama rakyat, rakyat sedang susah, tolak kenaikan BBM, AHY Presiden. Aduh, kayak lagi denger apa Mas gitu. Adi, komentarin. Langsung Mas Adi. Ya, saya agak sedikit aneh. Sebentar, Mas. Ini momen sakral nggak sih paripurna pengesahan ketok palu ini kan sakral ya? Ya, paripurna Dihadiri itu juga eksekutif sakral, loh. karena Oke. itu ada satu peristiwa politik yang pastinya membahas isu cukup strategis dan penting. APBN. Ini yang dibahas tentang APBN 2023 ya. Iya. Hajat hidup orang banyak masih di situ, Mas. Betul, saya berharap misalnya pimpinan-pimpinan elit di DPR itu ngomong tentang bagaimana dana pemilu itu dicairkan. Ini malah ngomong soal pilpres yang sebenarnya ditunggu oleh publik, yang bicara masalah copras-capresnya yang nggak selesai ya. Makanya saya bilang ini tidak lebih dari sekedar lomba yel-yel Agustusan. Ya apa gunanya? Kalau ingin mempromosikan ketua umum mereka sebagai kandidat Pilpres 2024, ya kerja politik. Karena begini nggak ada efek elektoralnya secara signifikan. Makanya ketimbang teman-teman DPR itu fokus untuk sesuatu yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan sidang paripurna, fokus aja lah tentang anggaran, bagaimana tentang IKN, Ada bagaimana kaitannya lah ya. betul, bagaimana tentang postur anggaran kita, tentang pembangunan infrastruktur, tentang pemilu, dan tentang subsidi rakyat yang katanya membebani masyarakat kita di tengah harga-harga BBM kita yang melambung, harga-harga pokok yang juga melambung. Ini yang mestinya disampaikan, karena DPR ini selalu mengatakan dirinya adalah wakil rakyat. Tapi ketika rakyat sedang kesulitan, minggu depan akan diumumkan BBM, bagaimana skenario subsidi kepada rakyat supaya daya belinya terus meningkat sekalipun harga-harga ini terus Gini Mas naik. Adi, saya bukan wakil rakyat. Ya iyalah saya bukan wakil rakyat. Tapi begini Mas Adi, itu sidang paripurna kan paparan dari partai politik ya, yang duduk ada di DPR gitu. Nah artinya kita hargai juga lah paparan mereka, kritik mereka atau mungkin apresiasi mereka kepada eksekutif, ya kan, dari pengajuan rancangan APBN tersebut kan begitu. Nah tapi apakah dengan nilas titik dengan mengatakan presiden copras-capres tadi kata Anda itu merusak paparan yang sudah cukup bagus, bahkan kontennya mungkin ada yang 100 gitu loh ibaratnya. Ya bagi saya kasihan eksekutifnya, kasihan Bu Sri Mulyani yang saya kira sudah bikin desain presentasi yang cukup bagus. Serius. Hadir Ya juga di pastinya situ kan data eksekutif. itu sudah disebar ke teman-teman media dan sudah bisa dibaca oleh publik. Iya. Justru yang di-quote adalah bagaimana yel-yel lomba Agustusan itu Mas tentang Pilpres ya. Inilah yang kemudian menebalkan keyakinan publik bahwa masyarakat saat ini sedang melihat DPR itu tidak lagi bicara tentang bagaimana bangsa, tentang anggaran yang sesungguhnya, tapi yang ada di pikiran anggota dewan itu adalah bagaimana berpikir 2024 untuk menyelamatkan mereka dan gerbongnya. Saya membayangkan kemarin misalnya ketika pimpinan-pimpinan fraksi dari semua partai muncul ke mimbar ngomong jangan bilang bahwa subsidi ke rakyat itu adalah beban bagi negara. Itu justru sebenarnya negara hadir untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang daya belinya itu menurun. Tapi kemarin tadi kok keras tuh, menolak. Kemarin Bang Irwan kan gitu. juga menolak. Ya, itu Demokrat kan- sama rakyat sedang susah, tolak kenaikan BBM, tapi endingnya AHY Presiden tetap. Betul, tapi itu kan retorika politik yang nggak nyambung dengan kebutuhan masyarakat kita saat ini.
kalau mau teman-teman kelompok-kelompok oposisi PKS dan Demokrat kerja politik, lobby semua fraksi. Jangan naikkan harga-harga pokok, jangan naikkan BBM di tengah kesulitan rakyat. Ya. Kan sebenarnya BBM naik nggak soal, Oke. harga-harga pokok naik nggak soal, tapi Jelas. insentif kepada masyarakat itu ada, kan itu yang Tapi sebenarnya. kan politisi kan, apalagi yang di DPR kan selain lobby politik, orasi politik juga boleh dong. Ya boleh, Oke, kita tapi jeda dulu. tapi harus bicara konteks dong. Oke, kalau bicara konteks nanti kita lanjutkan usai jeda ya, sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan. Kalau tadi memang rasa-rasa sidang paripurna DPR, rasa-rasa pilpres. Kalau gitu langsung saja Bang. Dari kata-katanya kan kalau Bang Abidin kan bilang, wah saya selalu berdoa agar Ibu Puan Maharani menjadi Presiden RI begitu. Apakah sudah kemudian ini tanda-tanda sinyal bahwa nanti yang akan diusung oleh PDIP adalah Puan gitu kan? Belum lagi kemudian Golkar, Erlangga Presiden. Waduh, kalau ngomongin Golkar kan KIB bagaimana? Bukannya kemudian PAN katanya mau ngusung Anies juga. Ya, kalau soal Puan Maharani saya kira memang hampir semua orang tahu bahwa semua elit PDIP saat ini tuh menginginkan Puan maju. Kan pertanyaannya adalah apakah veto player Megawati Soekarno Putri akan memutuskan Puan sebagai kandidat capres? Karena sekjennya menyebut ada 4 nama. Ya. Ada Ganjar di situ, ada Azwar Anas dan ada Bu Risma gitu. Itu artinya apa? Ini dinamika politik di internal. Sekalipun misalnya Puan dipersepsikan sebagai orang yang punya karpet merah, the end of the day-nya Mbak Mega pasti akan mengkalkulasi soal kira-kira siapa yang akan potensial memenangkan pertarungan. Tapi kan ini di ruang besar sidang paripurna, ada eksekutif juga yang hadir. Politisi ini kan pintar mencari posisi. Ini adalah Tuan Putri menunjukkan loyalitasnya supaya posisi-posisi politiknya di partai dan parlemen juga aman. Oke. Bentar lagi kan 2024 soal dapil ya, soal komposisi di DPR menjadi penting. Kalau loyalitas itu tidak ditunjukkan kepada partai, kepada elit yang ada di dalamnya, itu menjadi ancaman besar, Mas. Jadi bagi saya selain ini lomba yel-yel Agustusan, tentu loyalitas yang ingin ditunjukkan minimal 2024 dapilnya tidak dipindah lah. Kan gitu aja, Pak. Kalau Golkar jelas bahwa memang Erlangga secara definitif itu diputuskan sebagai capres. Kalau ingin mengganti Erlangga tidak capres dari Golkar, harus ada munas luar biasa. Iya. Kan harus begitu. Tapi Ya, ketika tapi kan di KIB itu kan masih apa ya, masih cair, Cair. katanya Nah, gitu. tapi ketika nama Erlangga disonding di KIB, ini persoalannya agak jadi rumit. Karena partai-partai politik yang lain sudah membawa nama, P3 dan PAN misalnya memunculkan nama Anies Baswedan. Iya. Sayup-sayup misalnya menyebut nama Ganjar Pranowo, mungkin agak takut disemprit seperti Nasdem karena dianggap mendahului PDIP kan. Tapi yang jelas bagi saya konfigurasi politik ada KIB, ada Gerindra dan PKB. Mungkin Nasdem, PKS dan Demokrat ada. Tapi yang jelas mereka akan bermuara pada figur-figur penting, punya elektabilitas yang kuat akan maju di Pilpres, Mas. Jadi semua akan bubar jalan. Kalau capres-capres yang sudah bermunculan ini siapa yang kuat potensial menang, siapa yang tidak kuat dan mendapatkan resistensi dari rakyat. Jadi bagi saya poros politik saat ini sama aja. Ujung-ujungnya main di akhir, Ya. cari siapa calon presiden yang kuat dan Yang potensial kuat. menang. Artinya gini, bagi yang kemarin mendengar dari PDIP capresnya Puan, ya jangan baper juga dong, begitu maksudnya. Oh iya, siapa yang bisa membantah bahwa di elit PDIP saat ini menginginkan Puan untuk maju? Tapi kan itu tidak ada gunanya sebelum ada keputusan resmi dari Megawati Soekarno Putri sebagai veto player. Iya. Satu-satunya orang yang bisa mentahbiskan kira-kira siapa yang menjadi capres. Kalau akhirnya misalnya keputusan politik PDIP nggak ke Mbak Puan, gimana sikap Ya kalau politiknya? jadi Kan artinya itu yang ketiga repot. nama itu nggak boleh baper dong. Nggak boleh baper, politik itu nggak boleh baper. Termasuk fraksi PAN dan fraksi P3 di DPR pada saat paripurna juga nggak usah baper dong. Iya, biasa saja sebenarnya. Karena koalisi ini juga bisa bubar jalan kapan saja. Jangankan KIB, jangankan Gerindra dan PKB, jelas-jelas koalisi Prabowo Subianto 2019 Iya. merasakan pahit getirnya kehidupan, bubar jalan, Pak. Gabung sama pemerintah. Gabung sama pemerintah, sekalipun yang lain di belakang halo-halo nggak penting. Politik itu kan soal kekuasaan, Mas. Dapat apa, how to get the power, selebihnya ya udahlah itu sebatas ornamen biasa. Politik gotong royong demi bangsa dan negara, segala macam itu kan hanya basa-basi politik. Mau tidak berkoalisi dengan pemerintah kalau nggak dapat menteri? Saya yakin nggak mungkin mau. Nggak. Oke. Itu yang saya kira koalisi kerjasama politik nggak ada yang lillahi ta'ala. Oke. Pasti ujung-ujungnya kekuasaan. Jadi berbagai koalisi yang ada ini pun juga belum tentu juga nanti sampai akhir. Ya kekuasaan politik itu sederhana. Dia dapat apa kalau berkoalisi? Kalau merugikan ya bubar jalan. Makanya kemudian kalau ada poros-poros politik yang menjanjikan satu konsesi yang jauh lebih menjanjikan datang kepada KIB, datang kepada Gerindra dan PKB, saya kira semuanya akan bubar jalan. Karena
tetangga sebelah itu seringkali memang rumputnya jauh lebih hijau, Pak. Rumput tetangga lebih hijau. Oke, kita sampai di situ dulu ya Mas Adi. Nanti kita lanjutkan Ini masih ada mungkin kalau episode waktu lanjutan lain. ya soalnya pemirsa ya. Oke. Mas Adi Praetno, terima kasih Sama-sama, atas Mas. waktunya. Sama-sama, Terima kasih Maria. banyak, Mas. Bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Dan pemirsa, ini sekaligus juga menjadi akhir kebersamaan kita pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami ingatkan selalu untuk patuhi protokol kesehatan, tetaplah selalu untuk waspada karena COVID-19 ini masih ada di sekitar kita pemirsa. Ya, dan jangan lupa juga untuk update informasi Anda melalui laman tvnews.com. Saya Maria Segaf. Arif Fadil pamit undur diri berserta juga narasumber kami Mas Adi Praetno dari studio. Terima kasih. Sampai jumpa.